Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari goncangan kemarahan, dari kekuasaan kedengkian, dari kelemahan kesabaran, dari kekurangan rasa kecukupan, dari pencemaran kelakuan, dari kecenderungan membalas dendam. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari terlena dalam kelalaian, dari memberatkan diri di luar kemampuan, dari menganggap kecil kemaksiatan dan menganggap besar ketaatan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari bersaing dengan orang-orang yang kaya, dari menghina kepada orang-orang miskin, dari merendahkan orang-orang yang berada di bawah kita. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari membiarkan syaitan menguasai, dari pemimpin yang menindas. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari tindakan yang sering berlebihan, dari tindakan yang sering kehilangan rasa kecukupan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari penyesalan yang mengerikan, dari musibah yang besar, dari kecelakaan yang paling malang, dari ditolaknya pahala, dari didatangkannya siksa, dan dari kematian yang tanpa persiapan. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Mama dan Bapak, dan saya hormati seluruh jamaah yang hadir ke acara majelis taklim di Kota Baru Parahyangan ini, di Masjid Al-Irsyad ini, juga Teh Aris bersama timnya, juga Teh Jeffrey, juga semua hadir ya, semua ibu-ibu yang dari Bandung, Padalarang, Cimahi ya, terima kasih atas kehadirannya. Juga semua yang terhadir ke acara ini, semoga kehadiran kita ke masjid ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga menjadi taklim yang kita lakukan, semoga menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apapun yang kita mintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan, semoga selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat ibu-ibu semuanya? Ya. Ada yang 10 watt, ada yang 1000 watt. Ya, tidak apa ya. Karena kan tinggal ibu-ibu tosnya tos kukumba, alicin, tos mosreng, baik ke masjid. Jadi lebih. Tahu aja, iya tahu. Dan ngaji anak mujar. Ya, ibu ya. Saya harap Bu, selama taklim sama saya ibu tersenyum ya. Ya. Karena ketika ibu tersenyum, ya saya ulang lagi, hormon endorfin keluar, Bu ya. Jadi hormon endorfin itulah yang menjadikan mudah ya, mudah ditangkap pelajaran yang khususnya saya sampaikan ini. Ya. Karena ketika ibu tersenyum, itu kan hipokampus ya, hipokampusnya itu terbuka bagus tuh, sehingga apa yang saya serap itu langsung diserap sama ibu. Ya, jadi buat ngawas dengan api atau
Teh Ustaz teh begal gendut teh. Berarti lapar ya sama ya. Ibu ya, ini Bu, 11 kebiasaan yang menyebabkan mental kita lemah ya. Kenapa mental tidak boleh lemah? Kalau mental lemah Ibu ya, orang cenderung putus asa. Kalau orang sudah putus asa, dia malas beribadah, dia malas berdoa sama Allah. Dan akhirnya apa? Ya ingin secepatnya meninggalkan dunia ini, bertamasya ke negeri akhirat. Ibu ya, jadi orang akan cepat bunuh diri. Ya. Penyebab orang mentalnya lemah ya. Yang pertama, pola tidur tidak teratur. Kurang tidur atau tidur terlalu banyak dapat mempengaruhi keseimbangan emosional dan kognitif. Saya tanya dulu ya, di sini yang mudah tidur yang mana ngajung, yang mudah tidur, udah ya, yang susah tidur ada ya, yang susah udang ya. Ada lagi Pak Ibu, lumana nukurudungna jengso, punten kada jengso ya. Kita lihat ayatnya Bu ya. Ayo mana baca Ibu, ketinggalan jelas ya. Sok mana? Biar ini dua arah, biar tidak saya terus. Teh lagi dia mana? Bu Rika, yang kerja itu Bu Rika, yang baca lah saya kerja itu. Ibu siapa mau baca? Ya. Ibu dari mana? Padalarang. Padalarang. Nama ibu siapa? Ibu Meisari. Ibu Meisari. Punten Bu, ibu kelahiran tahun berapa? 63. Masya Allah. Apa? 61 tahun. Oh sekarang 61, kelahiran 63. Luar biasa, tampak seperti mahasiswa. Ya ibu bangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nawma subatan wa ja'alan nahara nusyura. Ya, sering apa sama? Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Iya. Alhamdulillah. Saya merinding Ibu ya, dengar suara Ibu ngaji dua mengingatkan saya pada mantan saya yang direbut oleh Ahmad Dhani. Siapa itu? Mula Jamilah. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa. Ya, di sini ditakdir ya. Libasan. Ya. Ditakdir ya. Wan nauma subatan. Lihat Bu, ditakdir lagi. Ya. Jadi Bu ya, ketika ada sesuatu yang ditanwin, ya, ditanwin atau ditakdir atau dinakirohkan, ya seperti ini. Laila libasa. Jadi malam itu harus betul-betul dijadikan pakaian. Ya. Dan ini wan nauma subatan. Wa-nya itu wa'atof. Ya. Wa'atof itu tidak bisa dipisahkan dengan kalimat sebelumnya. Wan nauma subatan. Dan harus dijadikan tempat istirahat Bu. Ya. Jadi tidur itu tempat mengistirahatkan segalanya. Kemudian wa ja'alan nahar nusyura. Ya. Kemudian dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Kita lihat sekarang ayat berikutnya ya. Kenapa sih
Di ayat ini saya tanya, diulang lagi tidak? Saya mau dibaca. Biar ibu, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin. Ya. Ibu siapa yang mau baca ini? Ayat ini? Ayat? Enggak kelihatan. Surat An-Naba, Pak. Ayat 9, 10, 11. Ibu bawa HP? Ya. An-Naba. Ya. Bawa HP ya? Ibu jangan buka TikToknya, ditutup dulu ya. Facebook tutup, Twitter tutup, ya. Instagram tutup ya. Teteh yang mau baca ya? Tuh, teteh dari Wastu Kencana Bandung itu yang cakap ya. Cakap teh di Jatel ya, di Jatel seperti ya. Sana nih teh. Ibu Rina. Kelahiran tahun berapa teh? 75. Luar biasa. Teteh auranya teh kayak ini. Ini murid SMA. Sampai mana? Oh, anaknya tuh 5. Luar biasa. Alhamdulillah itu seperti orang kayak kita. Siapa? Sudah ya. Lihat Bu Pak, diulang lagi tidak? Wa ja'alna naumakum subata. Ditanzir tidak? Sama kan ditanzir, dinakirohkan. Kemudian yang ayat 10-nya apa? Wa ja'alna laila libasa. Ditanzir tidak? Ditanzir. Ya. Kemudian tadi apa? Wa ja'alna ya, ditanggir tidak? Tanggir juga. Ini kalau di dalam tafsir, Pak, ya, maknanya adalah tikror, pengulang-ulangan, diulang-ulang terus. Padahal sudah ada tadi di ayat yang tadi. Sekarang di An-Naba juga diulang. Kenapa Bu? Ditanggir saya tanya. Kenapa harus ditanggir? Yang ngaco Bu? Sering dilakukan. Gimana? Kebiasaan. Bebas. Apa? Sering dilakukan. Sering dilakukan. Siapa yang lain? Siapa ngaco? Ketika ada pertanyaan ibu jawab, berarti ibu terhindar dari gejala stroke. Berarti menjawabkan ya, bahaya. Mengingatkan. Apa lagi? Ya. Gini Bu, ya. Betul, salah satunya mengingatkan. Kenapa harus ditangkir, diulang, ya? Karena manusia itu sering lupa, Bu, ya. Lupa bahwa malam itu untuk istirahat, bahwa malam itu sebagai pakaian, gitu, ya. Kita sering lupa. Kalau ibu dan bapak sering menjadikan malam sebagai tempat bekerja, ya, tidak dijadikan sebagai tempat usaha, ya maka, ya, saya baca penelitian, ya, orang-orang yang kurang tidurnya dari 6 jam, mereka itu mudah, ya, terkena diabetes. Bahkan 2 minggu saja kita tidurnya kurang dari 6 jam, itu dikategorikan pasien pra-diabetes. Jadi merusak luar biasa. Kalau apa? Kalau kita tidurnya kurang dari 6 jam. Ya. Punten tadi ya, Arfafa itu ya, dia punya saudara usia 30 tahunan kalau tidak salah, kerjanya malam Pak, ya. Kemarin meninggal. Kenapa? Karena malam dijadikan siang. Ya, kemudian efek yang kedua, kalau ibu sering sekali tidurnya, ya,
Jadi malam ini tidak dijadikan tempat tidur. Efeknya apa? Efeknya ibu mudah terkena kardiovaskular, ya. Penyumbatan di pembuluh darah menuju jantung. Jadi ibu mudah terkena gejala gagal jantung kognitif, ya. Gagal jantung kognitif itu cirinya sering pusing, sering sakit di leher, sering sakit di punggung, ya. Kemudian sering bengkak kaki, ya. Terus kenapa bisa seperti itu? Gejala jantung kognitif itu, gangguan gagal jantung kognitif itu artinya apa? Jantung ketika memompa darahnya tidak sempurna, sehingga apa? Darah yang disebarkan ke yang lainnya itu, ke organ-organ yang lain jadi berkurang, ya. Kemudian kalau ibu tidurnya kurang, ya, mudah terkena penyakit liver. So, cek sajalah tetangga ibu atau saudara ibu yang sering main, ya, di malam hari atau kerja di malam hari, biasanya livernya itu terganggu. Tidur di siang hari. Ya, ya, nanti ya. Solusinya jadikan tidur itu, ya. Malam itu harus jadikan tidur. Pokoknya bapak mau kerja, ibu mau kerja di siang hari. Ini kan menjadikan batasan, ya. Ini Allah itu memberikan batasan kepada kita, harus dibatasi, tidak boleh melanggar batasan dari Allah. Siapa di sini yang rajin skincare? Ya. Rajin skincare. Ibu kalau rajin skincare, ya. Tapi apa? Malam tidak dijadikan sebagai tempat istirahat, tempat tidur, insya Allah mual glowing. Agar mereka gulawi, mendingan ibu press care sekalian. Panas, ya. Jadi bu, ya, ternyata apa? Ternyata penting, ya. Saya baca penelitian, Pak, tentang orang-orang yang tidak tertata emosinya. Ternyata apa? Mereka tidak bisa tidur itu di malam hari. Dan efeknya orang-orang yang tidak bisa tidur di malam hari, ternyata apa? Kemungkinan untuk melakukan bunuh diri itu tinggi. Ya. Kenapa? Ya. Di otak kita, ya, ada yang namanya hipokampus. Ya, hipokampus itu yang membuat memori kita kuat. Siapa di sini hafalannya kuat? Acung. Hafalannya kuat, Acung. Abdi mah kiat hafalan karena naon? Karena jatuh tempo. Ya. Jadi Pak, ya, gini. Kalau orang yang tidur malamnya itu kurang, itu menghambat hafalannya. Jadi hipokampusnya jadi bermasalah. Kenapa hipokampusnya bermasalah? Karena orang yang tidak menjadikan malam sebagai tempat istirahat, otak itu mengeluarkan hormon stres. Jadi hormon stres keluar terus. Kalau apa? Kalau kita tidak menjadikan malam sebagai tempat tidur untuk istirahat, ya. Orang kalau hormon stresnya keluar terus, ya. Ini Bu, yang pertama yang disingkat itu pencernaan, asam lambung sering naik, ya. Dia mudah cemas, mudah takut, khawatir berlebihan, terus seperti itu. Kalau terus seperti itu, otak mengeluarkan hormon yang lainnya juga, namanya epinefrin. Hormon epinefrin itulah yang menjadikan darah ibu-ibu dan bapak-bapak jadi kental. Kalau darahnya kental, itu menghambat pembuluh-pembuluh darah di tubuh. Kalau pembuluh-pembuluh darahnya terhambat, efeknya apa? Efeknya akan mengalami
sering kesemutan, ya, di tangan, di kaki, di kepala, itu gejala-gejala stroke. Ya. Abdi sering kesemutan, ya, pertengahan bulan, ngomong cenah akhir bulan, wah, sing awal bulan, tidak awal, udah gejala stroke. Jadi mau di bulan awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, kenapa sing terus gejala stroke, ya, harus diperbaiki. Terkadang tanggal. Apa? Terkadang tanggal. Bebas. Pengusaha berarti ya. Gajian tiap hari. Jadi boleh ya. Kita kembali ke libasan ya. Libasan itu pakaian, ya. Pakaian fungsinya untuk apa? Betul, melindungi badan dari apa? Panas, dingin, orang, betul. Ya. Jadi harus dilindungi. Ya. Ibu Pak Punten, ya. Kalau di sini ada yang tidak pakai baju, kacau kan? Kacau. Jadi baju itu, libas itu memberikan ketenangan. Orang-orang yang menjadikan malamnya sebagai tidur, sebagai tempat istirahat, mereka adalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan ketenangan. Ya. Maaf Bu Pak ya. Iya, amin bisa. Ketinggalan Bapak paham tenang. Bapak coba Pak buka surat Al-Falaq ya. Ayat berapa yang menunjukkan bahwa kejahatan itu ya di malam hari. Ayat berapa? Ayat 3. Sama kan? Sebutin kan? Ya, hartosnya. Dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Iya, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Pak, Bu ya, saya itu sering ya, didatangi pasien, khususnya pasien yang penyakitnya berat, Pak. Saya tanya, penyakitnya berat dan aneh, selalu ada yang menempelnya. Ya, saya tanya, Bapak kerjanya kapan? Saya kerjanya malam. Hampir lupa orang yang kerjanya malam. Ya, yang saya amati khususnya pasien saya, hampir semuanya ketempelan bahasa Jawa. Jadi sudah, ya, waktunya malam itu tidur. Ya. Kalau Bapak itu sudah ketempelan bangsa jin, itu dibisikinya yang aneh-aneh Pak, yang negatif terus. Ya. Ada yang ngajak bunuh diri, ya. Ada yang ngajaknya itu ribut, Pak. Wah, saya dendam, benci sama orang itu, ya. Sehingga apa? Malas beribadah, ya. Sholat sering lupa, Pak. Ngaji Quran langsung dundutan. Al-Quran di acaya. Jadi Pak ya, ini Allah ini mengingatkan kepada kita, ayo batasi. Ya. Waktu kita itu dibatasi. Ya. Ibu punten Bu, pernikahan sebetulnya untuk membatasi apa? Ya, perzinahan Bu. Betul tidak? Ya. Kalau tidak ada pernikahan berarti seksnya bebas. Ya. Itu kan harus dibatasi Bu. Mampu Pak. Kalau tidak dibatasi kita itu ya, hubungannya ya jeung saha we. Nanti kepuasannya itu berkurang. Efeknya apa? Dengan sesama jenis. Kan berbahaya. Pak, punten banyak istri Bapak dibatasi dengan handphone tanya. Maila atuh beres teh. Kakak ketiak ya. Ai mama karek salat pertama teh bebeja. Betul. Hatta saja dibatasi dengan hand saja. Ya. Sok dekia gitu kan.
biasa Pak. Ya. Kenapa dibatasi segalanya? Ya. Agar tertata hidup Pak, agar emosi kita juga tertata. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menata emosi. Kita lihat anak kita Pak. Taruhlah ibu di sini kan ya kaya semua ya, penghasilan sebulan 1 triliun ya. Jadi pun kaya atau tanggung gitu. Ya, Ngahayal ada apa? ya jangan udah kaya. Ya, taruhlah ya 1 triliun. Terus putra ibu minta motor moge, penghasilan ibu 1 triliun sebulan, dikasih tidak? Mau tinggal dipedit nanti. Kasih, ya. Pengen mobil Alphard dikasih tidak? Dikasih, ya. Terus pengen beli rumah di sini, di Parayan, kasih. Karena ada orangnya, ya. Jadi si anak itu keinginannya tidak dibatasi. Ibu Pak, tahu tidak kemarin kejadian ya? Kejadian anak di pajak, dirjen pajak ya kemarin. Itu kan karena keinginan apapun selalu dikasih. Efeknya apa? Ketika ia bermasalah dengan orang lain, efeknya kalau marahnya itu luar biasa, bahkan ingin sampai membunuh kepada orang yang telah menyakiti. Ini gara-gara apa? Keinginannya tidak dibatasi. Jadi fungsinya dibatasi keinginan agar emosi kita terkendali. Ya, jadi ibu Pak, betul ya. Mulai sekarang kalau ibu punya anak atau punya cucu pengen apa? Tahan dulu. Ma, ayo naik odong-odong, tahan. Tukang odong-odong ada di situ. Kayak kumaha dengan bosnya gratis. Ya. Jadi tahan dulu lah ya. Ibu-ibu punya anak, punya cucu pengen apa? Tahan dulu walaupun ada uang. Kenapa fungsinya menahan? Biar tertata emosi. Ya. Sanes pelit. Ya. Jadi tertata emosi. Orang yang tertata emosi dia akan bahagia ya. Saya percepat saya karena Ustaz itu sudah hadir. Ini Bu ya. Ini Bu. Kalau ibu ingin mentalnya kuat, ya biasakan apa? Biasakan juga. Ya, nanti karena waktu Ustaz itu sudah hadir ya, jadi saya coba hadir. Saya sebentar lagi mau gitu ya. Saya lewat saja Bu ya. Inilah ini juga salah satu yang terpenting. Ibu Pak, saya sarankan kalau ibu ingin mentalnya kuat, asupan nutrisi itu harus seimbang. Ya. Contohnya apa? Contohnya ikut Al-Quran ini. Watini wa zaitun. Wa-nya itu di dalam tafsir Imam Al-Harrodi, wa itu wa pesat. Ya. Sesuatu yang disumpahi oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Nah, orang yang tidak menggunakannya pasti rugi. Ya. Kenapa sih Allah harus sampai menyumpahi ciptaannya? Allah itu jarang menyumpahi ciptaannya. Kenapa di zaitun itu disumpahi? Ya. Saya hanya membahas zaitun saja. Kita lihat Pak. Manfaat zaitun. Ya. Zaitun itu mengandung antioksidan. Antioksidan itu fungsinya untuk mencegah penyakit kronis. Ya, salah satunya penyakit jantung, penyakit kanker. Ya. Kemudian ini, saya percepat ya. Fungsinya juga zaitun itu, ya, untuk apa? Untuk menurunkan kolesterol yang tinggi, menurunkan tekanan darah yang tinggi. Itu zaitun, ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan tulang. Ya. Siapa yang di sini terkena osteoporosis? Dan kemungkinan besar orang itu semakin tambah usia, kemungkinan besar untuk terkena osteoporosis itu tinggi. Ya. Yang terbaik caranya apa? Mencegahnya dengan apa? Mencegahnya dengan mengkonsumsi zaitun. Ya. Kemudian yang keempat, mencegah kanker. Kalau ibu ada benjolan atau tumor atau kanker, ya sebaiknya cepat zaitun. Yang tidak ada dari sekarang, lebih baik mencegah. Jangan sampai sudah kejadian. Yang kelima,
fungsi zaitun adalah menurunkan gula darah. Ya. Yang keenam, fungsi zaitun itu ya, memberikan asupan karotenoid, ya, itu menyebabkan mata ibu jadi bagus penglihatannya. Ya, jadi kalau ibu matanya kabur-kabur zaitun, kalau gimana yang sehat dia harus agar apa? Agar matanya bagus terus. Kemudian meningkatkan kesehatan otak. Orang yang sering zaitun, ya, otaknya akan bagus, Pak. Dan di dalam penelitian ya, menurunkan terkena penyakit Alzheimer, ya. Penyakit Alzheimer itu penyakit lupa atau juga. Kemudian kalau ibu sering zaitun, ya, ibu itu akan selalu merasa kenyang, ya. Jadi kalau ibu ingin berat badannya turun, nah zaitun, ya, karena merasa kenyang, ya. Jadi ibu harus itu, ya, buat ini zaitun. Saya terakhir, ya, kenapa Fir'aun menganggap dirinya Tuhan? Karena tidak pernah sakit. Karena Fir'aun tidak pernah sakit. Berdasarkan penelitian, kenapa Fir'aun itu tidak pernah sakit? Karena Fir'aun itu penggemar zaitun. Ibu, ya. Kenapa bisa tahu Fir'aun penggemar zaitun itu? Ketika dipotong, replik belakangnya apa? Pohon zaitun. Ibu sok meninggal itu orang Tasik. Replik di belakangnya pohon non. Jengkol biasa. Ya. Matang di Tasik teh ayeuna seueur perceraian gara-gara jengkel ibu sama jengkol. Ya ibu lah itulah ya. Saya kapan-kapan lagi lah ya. Nah intinya bu ya, ibu harus zaitun ya. Pokoknya harus. Ya, saya ada penelitian juga di Pulau Kreta ya, di Pulau Kreta dekat Prancis ya. Di situ susah cari orang yang sakit. Kemudian dari Inggris, dari Amerika, dari Jepang khususnya ya, universitas kedokterannya datang ke sana. Ibu luar biasa ya. Mereka kaget semua, susah cari orang yang sakit. Padahal apa yang dimakan itu kolesterol, mentega, daging-dagingan, karena itu, tapi susah cari orang yang sakit. Ternyata apa? Sejak di dalam kandungan, si ibu hamilnya itu mengkonsumsi terus zaitun. Ketika telah lahir, dikasih zaitun terus anak itu, tumbuh dewasa terus zaitun, sampai kakek nenek semua mengkonsumsi zaitun, sehingga sehat. Ya, ibu juga harus berubah. Ya, tong jajan bala-bala, ya, zaitun. Ya, tiap hari bu ya. Insya Allah boleh. Ini yang menyumpahinya siapa? Allah. Kalau Allah sudah bersumpah pasti benar gitu. Ini yang bersumpah bukan dokter, bukan siapa-siapa, tapi siapa? Allah. Ya, jadi sudah waktunya ibu ya harus makan apa? Zaitun. Ya itu saja. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ya saya berdoa sebentar ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Yusman Gunawan. Mudah-mudahan luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, pagi ini bersama Ustaz. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa hari ini kita memboyong rumah panti tahfiz Azmi Mam Najwa, Panti Tahfiz Najwa, pimpinan Ustaz Yusman Gunawan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di panti tersebut banyak sekali anak-anak yatim, piatu yang ditampung oleh Ustaz, dididik dari sekolah yang paling rendah sampai sekolah yang tertinggi. Jadi apabila bunda-bunda, bapak dan ibu ingin menambah tabungan pahala